Oke guys, Anda akan saksikan saya isi freon kulkas sub yang kecil satu pintu, kemudian menggunakan kondensor 8U. evap ini kecil. Anda saksikan saja prosesnya ini dari awal. Kalau misalnya para pemula mengerjakan proses saya seperti tadi dari awal, Anda tonton videonya, sudah saya menjamin Anda pasti bisa, dan saya sendiri taruhannya, karena cara ini saya urutkan dengan gampang dan mudah. Tentu ini bebas dari mampet. Sudah saya finishing semuanya dan proses dari awal sampai akhir. Kalau Anda saksikan sore guys. Oke guys, jadi ini saya lagi berhadapan dengan kulkas sub satu pintu. Ini katanya tidak lama tidak dipakai, kemudian semalam dicolokin sampai hari ini tidak dingin. Anda lihat ini. Ini pipa tidak begitu hangat, pipa pres, oke. Mesin hidup. Tidak ada dingin, tapi suara ces kecil sekali. Ini hanya ada dua kemungkinan. Kalau kulkas tidak dingin, mesin hidup, evap ini bunyi, artinya si kapiler ini sudah pasti, ini rumusnya pasti ini lancar. Walaupun cas kecil atau kemerucuk, ini saya mengambil rumus seperti itu. Makanya ini sudah pasti hanya ada dua kemungkinan sebenarnya. Satu mampet, satu ada kebocoran. Saya akan buktikan kepada Anda ini. Akan potong apakah ini karena faktor sendat, freon ini tidak begitu lancar, atau ini bocor. Jadi hanya ada dua ini. Ini sub termasuk baru ini. Ya, saya akan potong. Kompresor hidup. Ini saya menjamin ini. Saya taruhannya masalahnya yang bikin video. Ini bocor ini. Jadi freon ini sudah habis tinggal angin. Hanya saja apakah ini di evap atau di kondensor. Saya akan cari sebenarnya apa. Saya akan buktikan lagi ini dari pipa pres yang saya potong. Sebenarnya saya sudah mengunggah ini sampai bosan. Ini sudah ribuan kayaknya konten yang tentang kebocoran di kondensor. Ini tidak main-main ini. Saya akan colokin lagi. Oke. Ini ngebul oli. Ini bukan ratusan lagi nih saya unggah video ini. Sudah saya jamin ini bocor kondensor ini. Ya, jadi oli yang ngebul. What is it? Oke guys, jadi udah saya siapin pasang kondensor 8U. Sub evap kecil, kemudian mesin ini kecil, saya menggunakan evap 10U, 8U. Ini yang namanya flashing. Oke. Kalau sudah seperti ini, saya akan pasang si kapiler. Kalau dari data ini nih, kapiler ini kecil sekali nih, bisa 0,262, di bawahnya 0,27, kecil sekali.
Rene nyun. Duruk nomor. Oke, saya masukin kira-kira 3 cm-an lebih ini ya ke filter. Kemudian vakum juga sama saja. Kira-kira 3 cm-an. Baru saya akan las ini. Jadi yang namanya flashing ini tentu ada sebuah sebab. Misalkan ini bocor dari evap, ini bisa-bisa saja bocor kondensor dibuang hanya 30 cm. Oke, sudah selas. Kalau sudah las, ini harus Anda tes. Takutnya ini rapet di las-lasan. Jadi saya akan tes juga ini. Ini langkah-langkahnya. Jadi kalau misalkan Anda mengerjakan kulkas seperti ini langkahnya dari awal. Bisa tes bahwa ini anginnya keluar. Kemudian kapiler ini masuk 3 cm lebih. Ini tipis kemungkinan kalau ini timbul rapet di lubang kapiler yang di dalam filter. Nih Anda perhatikan langkah ini, posisi ini Anda masukin metil ya di pipa pengisian, kira-kira 2 tutup, langsung ditutup ini. Pipa pengisian kasih metil langsung tutup. Alasannya ini supaya metil ini langsung hisap piston, kemudian ini lari ke kondensor. Kalau sudah campur freon, ini tentu sudah pasti akan memecahkan tumpukan freon di filter ini. Saya lepas ini. Saya tutup lagi, kira-kira seperti itu. Berapa kali aja udah, kemungkinan ini sudah naik ke atas ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, lakukan isi metil dan lain-lain kapiler, tinggal 1 langkah lagi. Cabut, Anda pasang pengisian. Oke. Pasang pengisian. Oke, jadi sudah dipasang pengisian. Saya akan tes juga ini. Apakah ini nyedot, berarti ini kesedot. Oke. Kalau saya tutup, kalau ini ada kebocoran, ini akan menghisap. Las-lasan ini akan kehisap. Jadi sebelum Anda vakum, ini sudah kebaca duluan, misalkan ada kebocoran. Ini sudah pasti semakin habis. Kalau semakin vakum ini semakin habis ini. Dan saya akan pasang selang manipol. Oke. Saya menggunakan Jincool. Kalau misalkan butuh freon, para tukang kulkas atau para pemula ini, di video saya ini di bawahnya ini ada semua itu Jincool atau apa saja, tinggal pilih filter kapiler. Saya akan vakum ini. Ya. Ya. Saya akan vakum sampai ini habis. Jadi namanya vakum ini hitungannya menit. Mau model kayak apa, alatnya luar biasa kayak apa, bahkan baru ini alatnya seperti apa produksi, ini tetap ada masalah. Kalau memang pas kebetulan aja mampet, ya mampet-mampet saja. Jadi nggak heran kalau menggunakan vakum body ataupun mesin vakum. Oke, ini sudah
habis ini. Saya akan buka freon, kemudian saya tutup lagi. Ini mudah-mudahan para pemula kalau melihat ini langsung bisa ini. Keluar, saya tutup. Ini freon yang keluar ya. Freon saya buka sebentar, langsung saya tutup. Setelah vakum habis ini. Saya akan tutup vakumnya. Sudah saya tutup. Jadi kalau Anda bilang misalkan vakum ini tidak akurat, vakum ono ini akurat, ini ngibul ini. Saya yakin ini ngibul. Karena ini saya sudah buktikan dengan vakum body ini sudah bertahun-tahun, dan tentu saya uji, bahkan ada video sekian tahun masih hidup kompresornya, hanya masalah di lain misalkan ini saya tetap unggah. Saya akan isi. Kalau isi freon misalkan ini Anda pegang evap kondensor ini berapa U yang panas, kemudian Anda lihat di evap ini ada suara atau tidak, artinya ini kapiler lancar atau tidak. Saya buka ini. Jadi kapiler lancar atau tidak ini hitungan di bawah separuh kondensor 3 atau 4 ini kebaca ini anget, kemudian di dalam ini bunyi. Ini 3 U ini sudah langsung anget. Saya akan tambahi dan saya akan tutup. Oke. Saya akan buktikan bahwa cara ini tidak mungkin mampet ini. Oke, ada suara bahwa ini tidak mampet. Ada di sini. Anda lihat di sini, saya akan tambahin dulu. Anda bisa dengar gitu. Kemudian ini ngebul, artinya tidak mampet atau buntu, kemudian sirkulasi kapiler ini berjalan. Oke, Anda bisa dengar. Anda bisa dengerin ini ya, dari awal ini tidak saya putus videonya. Oke, dinginnya sampai ke sini sudah.
suaranya. Artinya ini jelas, ini tidak buntu. Anda bisa dengar itu suara kapiler. Lihat di bagian belakang. Hitungannya ini menit, ini tidak tanggung-tanggung ya. Menit. Filter ini hangat. Saya akan tes buang sedikit ini, apakah benar. Saya buang sedikit nih. Di dalam seperti apa? Lihat di bagian sini, bisa tes di dalam. Oke guys, saya tutup, kemudian ini saya kurangin. Anda lihat bahwa ini ngebul ini berbeda, kemudian evap ini dinginnya berjalan rata. Anda bisa lihat di dalam nih. Kamu wis keton ngebulek. Ini di bawah ngebulnya, di atas dan di bawah. Jadi ini dari atas dan dari bawah. Makanya kalau melihat video lain, kira-kira dianggap Anda ini para tukang belajar kulkas, dianggap runyam, ngapain ditonton? Kan seperti itu. Cari yang cepat tapi pasti. Jadi kalau seperti ini sudah pasti jadi nih. Oke guys, saya ukur di ampere ini 06 ya. 06 ini. 8U ini 06. Saya akan tutup dan saya akan lasin. Filter ini hangat ya. Oke. Saya akan tutup pipa pengisian. Sudah saya tutup. Saya akan lihat di dalam. Oke.
sudah pasti ini yoi ini ya. Nol nama nih paten.